Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami yang berjudul Fatwa MUI, Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Dewan Hisab Persis. Kelompok kami terdiri atas 3 orang, yaitu saya sendiri atas nama Nurul Mutmainnah, yang kedua Opi Asrika, dan yang ketiga Nur. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Marsyanda dari kelompok 12. Jelaskan bagaimana pendapat Fatwa MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Dewan Hisab terkait soal bunga bank. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marsya. Yang pertama, pendapat dari Fatwa MUI. Menurut Fatwa MUI, bunga bank itu haram. MUI sudah lama mengkaji posisi bunga bank dalam pandangan Islam. MUI juga sudah menerima masukan dari 3 forum Islam internasional yang menyatakan bunga bank termasuk riba dan setiap riba adalah haram. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba, baik sedikit atau banyak, ada kategori adafah, mudafah atau tidak. Nahdlatul Ulama tidak membedakan bank yang dimiliki oleh negara atau swasta. Bahkan nasabah yang menerima bunga bank sebagai penabung juga diharamkan karena dianggap memperoleh tambahan atas harta pokok tanpa berusaha. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Pendapat Muhammadiyah mengharamkan bunga bank konvensional. Bagaimana dampak positif dan negatif yang bisa ditimbulkan, termasuk diantaranya timbulnya arus atau penarikan dana besar-besaran dari bank konvensional. Yang terakhir yaitu pendapat Dewan Hisbah. Dewan Hisbah juga berpendapat bahwasanya bunga bank tersebut termasuk haram. Lebih jelasnya dalam kitab Riba karya Hasan disebutkan bahwa riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 kriteria: adanya paksaan, berlipat ganda, serta terdapat unsur dahar atau keberatan. Artinya, bunga bank yang tidak memiliki salah satu di antara 3 unsur tersebut tidak termasuk riba. Pertanyaan kedua yang diajukan oleh Ismayanti dari kelompok 2. Jelaskan metode apa yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dan sebutkan beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan nas qat'i, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaj. Pendekatan nas qat'i dilakukan dengan berpegang kepada nas Al-Quran atau hadis untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat di dalam Al-Quran dan hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan qauli dan manhaj. Pendekatan qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkan pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka Al-Kutub Al-Mutabarah. Pendekatan qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicakup oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika pendapat atau qaul yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan atau karena alasan hukumnya atau ilah berubah. Pendekatan manhaj adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok al-qawaid al-usuliyah dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaj dilakukan melalui ijtihad secara kolektif atau ijtihad jama'i.
Adapun beberapa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia adalah 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 132/DSN MUI /10/2019 tentang perjumpangan piutang mukoshafah berdasarkan prinsip syariah. 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 132/DSN MUI /5/2020 tentang saham. 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 132/DSN MUI /8/2021 tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah.